Uang yang telah aku foya-foyakan untuk belanja anak dan istriku, dan yang aku berikan kepada Saskia untuk membangun rumah dan toko, ternyata bukan uang Indrawan. Tapi itu uang Diana. Shanum memang istrimu, tapi anak yang ia kandung adalah anakku. Teriakku keceplosan. Apa? Diana berteriak histeris mendengar kalimatku. Aku baru tersadar, tapi semua sudah terlambat. Aku tidak mungkin meralat kembali ucapanku yang sangat jelas itu. Dendam bab ke-21, keceplosan. Duh, Diana, maafkan aku. Keluhku di dalam hati. Aku menoleh ke belakang, menatap wajah Diana yang masih memeluk pundakku. Entah mengapa, aku baru menyadari kalau Diana sungguh sangat cantik. Dirinya sangat jauh berbeda semenjak menikah denganku. Tubuhnya lebih proporsional dan wajahnya makin terlihat muda karena dia sangat rajin ke salon akhir-akhir ini. Apakah dia bahagia denganku? Oh, Diana tidak bisa membedakan mana cinta sejati dan mana cinta yang hanya mengejar materi. Kini Diana mengalami hal yang sama untuk kedua kalinya. Sungguh memilukan. Aku mengajak Diana tidur, dan beberapa saat kemudian, aku dengar dengkur halusnya. Petanda ia sudah tertidur pulas. Sementara aku masih saja tidak bisa memejamkan mataku. Banyak sekali yang mengganggu pikiranku. Cerita Diana yang beberapa saat lalu aku dengar, sungguh menyiksa batinku. Uang yang telah aku foya-foyakan untuk belanja anak dan istriku, dan yang aku berikan kepada Saskia untuk membangun rumah dan toko, ternyata bukan uang Indrawan. Tapi itu uang Diana. Itu artinya bukan hak Saskia pula. Ya Tuhan, mengapa aku baru tahu cerita ini? Belum lagi masalah darah dagingku yang tertinggal di rahim Shanum anak tiriku. Oh, bagaimana caranya aku menyelesaikan semua masalah yang telah terjadi? Bagaimana kalau Diana tahu bahwa anak yang dikandung Shanum adalah darah dagingku? Hatinya pasti hancur. Malam kian larut. Aku akhirnya tertidur juga di dalam keletihan pikiranku. Pagi hari kami berempat berkumpul di ruang makan. Ini kali pertama acara sarapan bersama dilakukan dalam keluarga ini setauku. Biasanya hanya aku dan Diana saja, berdua, yang memakai meja makan ini. Shanum tidak pernah hadir untuk sarapan ataupun makan malam. Shanum dan suaminya sudah terlebih dahulu duduk di ruang makan dan menempati kursi berdekatan. Mereka terlihat mesra dan bahagia. Aku tidak habis pikir, apakah Shanum telah menipu suaminya itu sehingga lelaki itu mau menikahi dirinya yang telah mengandung anak dariku. Ayo sayang, kita sarapan bersama sekarang dan untuk seterusnya. Kita akan selalu sarapan dan makan malam bersama. Karena sudah ada Aldian menantu kita. Ucap Diana terlihat sumringah sambil menggandeng mesra tanganku menuju meja makan. Kedatanganku dan Diana disambut senyum ramah Aldian, suami Shanum. Sedangkan Shanum tetap saja tidak acuh kepadaku. Pasti dia masih marah kepadaku karena kejadian di gudang sebulan yang lalu. Aku bisa memahami kemarahannya itu. Pagi, Ma. Pa. Sambut Aldian. Pagi juga, Al. Jawab Diana bersemangat. Sedangkan aku hanya mengangguk saja. Mataku tidak lepas dari Shanum yang pagi ini kulihat lesu. Ia sibuk memainkan sendok dan garpu tanpa sepotong roti pun ia masukkan ke mulutnya. Bagaimana persiapan acara resepsi besok? Apa semua sudah oke? Tanya Diana sambil menaruh 2 potong roti bakar ke dalam piringku. Sudah, Ma. Hanya tinggal mengantar undangan kepada Bos Rudy. Kalau teman-teman kantor undangan online saja, jawab Aldian menjelaskan. Tapi, kamu mengapa terlihat tidak bersemangat, Shanum? Apa kamu sakit? Kini Diana beralih pandang kepada Shanum yang masih memainkan sendok di atas piringnya. Mual, Ma? Jawab Shanum singkat. Oh, itu biasa pada awal kehamilan. Kamu harus paksakan makan agar janinmu tumbuh sehat. Nasihat Diana kepada putrinya. Sedangkan aku hanya memperhatikan saja. Pikiranku tertuju kepada janin yang dikandung Shanum. Aku tidak mau anakku kenapa. Kenapa di dalam sana? Aku risau di dalam diam. Tiba-tiba Shanum bangkit dan berlari ke kamar mandi.
Pintu kamar mandi ditutup dengan cukup keras. Beberapa detik kemudian terdengar Shanum terbatuk dan muntah. Aku semakin tegang, sedangkan Aldian segera berlari kecil menyusul Shanum. Diana tersenyum menatapku dan aku semakin tegang. Sayang, hari ini aku harus ke toko sebentar. Ada barang baru masuk hari ini. Aku harus mengecek dengan teliti, ucap Diana kepadaku tanpa curiga sedikit pun. Oh, iya, jawabku terbata-bata. Sementara telinga dan pikiranku terus mengawasi Shanum yang masih terdengar muntah-muntah. Kamu kenapa sayang? Apa sarapan kamu terganggu karena Shanum? Oma. Diana tidak melanjutkan kalimatnya, tapi ikut memandang ke arah di mana kamar mandi berada. Aku hanya mengangkat bahu dan mulai menyuap roti bakar dengan lesu. Tak lama kemudian, Shanum datang, digandeng oleh Aldian. Kepalaku pusing sekali, Al. Sepertinya aku butuh obat sakit kepala. Bisakah kau mengambilkan di kotak obat? Pinta Shanum kepada Aldian, suaminya. Aku diam saja menunduk, seakan aku tidak mendengarkan obrolan mereka. Baiklah Shanum, aku akan mengambilkan untukmu. Ku dengar Aldian menjawab, lalu bangkit dari duduknya. Pemuda itu berjalan menuju ruangan di mana kotak obat berada. Tidak lama kemudian Aldian kembali dengan membawa obat yang dipinta oleh Shanum, lalu memberikannya kepada gadis itu. Obat apa yang kamu minum, Shanum? Kamu sedang hamil, tidak boleh minum obat sembarangan. Akhirnya aku angkat suara juga. Aku khawatir obat yang diminum Shanum memberikan efek tidak baik kepada anakku yang tengah dikandungnya. Shanum diam saja dan mengangkat bahu, lalu ia mulai membuka pembungkus obat itu, lalu bersiap untuk memasukkan pil tersebut ke mulutnya. Tunggu, aku langsung berdiri dan menyambar tangan Shanum, lalu merebut pil tersebut. Perbuatanku yang spontan itu membuat Aldian dan Diana, bahkan Shanum terkejut. Apa-apaan, Om? Tanya Aldian berdiri dan memandangku tajam. Aku sudah bilang wanita hamil tidak boleh minum obat sembarangan. Jawabku tak kalah tegas. Jawabanku ternyata membuat Aldian tersinggung dan marah. Aku tahu apa yang terbaik untuk istriku. Om, jangan berlebihan, teriak Aldian melotot kepadaku. Sikapnya yang aku rasa kurang sopan membuat emosiku meninggi. Shanum memang istrimu, tapi anak yang ia kandung adalah anakku. Teriakku keceplosan. Apa? Diana berteriak histeris mendengar kalimatku. Aku baru tersadar, tapi semua sudah terlambat. Aku tidak mungkin meralat kembali ucapanku yang sangat jelas itu.